Selamat datang di SDBART.AI, tempat cerita bukan sekadar dongeng, tapi refleksi dari dunia yang tak terlihat. Ini adalah kisah tentang pertemuan hangat yang perlahan berubah menjadi ketakutan sunyi, tentang seseorang yang tidak bisa pergi dan seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang berbagi dunia dengan yang telah tiada. Nanda, 25 tahun, adalah seorang desainer interior di sebuah kantor kreatif di Jakarta. Hidupnya sederhana, nyaris rutin, pagi kerja, malam istirahat. Ia termasuk pribadi kalem, tak terlalu banyak bicara, tapi punya daya tarik lewat caranya memperhatikan detail. Suatu hari di awal musim hujan, saat awan menggantung berat dan aroma tanah basah memenuhi udara, Nanda memutuskan untuk nongkrong sebentar di kafe dekat kantor. Di sana, ia melihat sosok yang membuat jantungnya berdegup cepat. Alia, teman masa sekolah SMA yang dulu sangat dekat dengannya, namun sudah lama sekali tak bertemu. Alia terlihat sama seperti dulu, rambut panjang, tawa lembut, dan gaya duduk santai. Mereka langsung terlibat obrolan hangat. Bernostalgia tentang masa sekolah, tentang pacar pertama, dan tentang mimpi yang belum sempat tercapai. Rasanya normal. Sejak pertemuan itu, Alia sering muncul. Kadang ikut makan siang di kantin kantor, kadang menunggu di halte bus, bahkan pernah ikut masuk ke dalam gedung kantor tempat Nanda bekerja. Tidak ada yang aneh. Sampai suatu hari, rekan kerjanya Risa menyela. "Nanda, kamu tuh kenapa sih belakangan sering ngomong sendiri di kantin? Tadi aja di lift, kamu kayak lagi ngobrol berdua. Tapi kamu sendirian." Nanda tertawa, berusaha menutupi rasa canggung. Tapi ucapan Risa itu membuatnya terdiam cukup lama malam itu. Ia mulai mengingat kembali. Benarkah Alia hanya ada dalam penglihatannya? Esok harinya, saat Nanda mencoba menghubungi Alia lewat media sosial, tak ada akun aktif. Ia mencari lewat nama lengkap, menemukan beberapa unggahan lama dari teman-teman sekolah. Dan di salah satu postingan itu, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto Alia, disertai ucapan belasungkawa. Tanggal kematiannya, 3 bulan lalu. Lokasi, sebuah kecelakaan tunggal di daerah pegunungan saat ia pulang dari tempat kerja. Nanda mematung. Berarti selama ini, keesokan paginya, kantor tempat Nanda bekerja mulai berubah. Suhu AC mendadak membeku tanpa sebab. Di toilet, cermin kamar mandi mengembun meskipun tidak ada uap. Beberapa karyawan melaporkan mendengar suara langkah sepatu high heels di malam hari meski kantor sudah kosong. Dan di tengah-tengah itu, Alia masih sering duduk di kursi tamu kantor, menatap Nanda tanpa berkata apapun. Puncaknya terjadi saat malam lembur. Hanya tinggal 5 orang di kantor termasuk Nanda. Salah satu rekan mereka berteriak histeris di ruang pantry. Kopi mesin otomatis tumpah sendiri. Dan di lantai tercetak jejak kaki basah, padahal tidak ada siapapun masuk. Lampu studio meredup. Proyektor mendadak menampilkan gambar-gambar lama dari folder yang tidak dikenal. Semuanya foto-foto Alia, duduk di kafe, berdiri di tangga kantor. Bahkan satu foto menunjukkan Alia berdiri di belakang Nanda di meja kerja dengan ekspresi datar. Nanda makin bingung, makin kehilangan fokus, makin merasa bersalah. Ia mulai memeriksa kembali semua kenangan sejak pertemuan itu. Tapi tak ada yang nyata. Alia tidak pernah membayar pesanannya, tak pernah menyentuh makanan, tak pernah menyapa siapapun kecuali dirinya. Dan suatu malam, Nanda bermimpi. Ia melihat Alia duduk di dalam ruangan gelap, mengenakan baju putih yang penuh lumpur. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak tersenyum, tapi mulutnya terbuka, seolah ingin berkata, "Kamu satu-satunya yang bisa bantu aku pulang." Nanda akhirnya memberanikan diri menyelidiki lebih lanjut. Ia pergi ke kota tempat Alia dulu bekerja. Di sana,
ia bertemu seorang ibu kos yang mengatakan bahwa jenazah Alia belum pernah ditemukan. Ia hanya dinyatakan hilang dan dianggap meninggal karena mobilnya ditemukan hancur di jurang. Ia hanya dinyatakan hilang dan dianggap meninggal karena mobilnya ditemukan hancur di jurang. Tapi ada yang janggal. Sang ibu kos bercerita bahwa sebelum kecelakaan, Alia pernah mengeluh takut. Ia merasa dibuntuti, merasa diintai. Ia juga sempat menitipkan sebuah buku catatan kecil yang berisi tulisan-tulisan acak dan potongan koran. Nanda meminjam buku itu. Di halaman terakhir, ada satu kalimat tertulis dengan goresan tinta merah. "Kalau aku mati, tolong tunjukkan keadilan." Nanda merinding. Ia mulai membuka potongan koran yang direkatkan di dalam buku. Ada satu artikel kecil, hampir tak terlihat penting. Seorang pria kaya pemilik agensi properti ditangkap karena penipuan dokumen tanah. Dalam catatan Alia, ada lingkaran merah di nama pria itu. Di bawahnya tertulis, "Dia tahu segalanya." Nanda kembali ke Jakarta dan diam-diam mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Ternyata, Alia dulu bekerja sebagai asisten interior dalam proyek milik perusahaan pria itu. Sebuah proyek villa pribadi di daerah perbukitan. Tapi proyek itu dihentikan tiba-tiba. Tidak pernah dibuka ke publik. Saat Nanda mencari lokasi villa yang dimaksud, ia menemukannya dalam kondisi terbengkalai. Tanpa izin, ia masuk ke dalam bangunan tua itu. Dan di ruang bawah tanah, ia mencium bau yang sangat busuk, seperti bangkai membusuk. Malam itu, Nanda bermimpi lagi. Alia berdiri di tengah ruangan kosong yang basah, menunjukkan satu titik di lantai. Paginya, Nanda kembali ke villa itu dan menggali di bawah lantai konkret, tepat di titik yang Alia tunjukkan. Dan di sanalah, tulang belulang dan pakaian kerja Alia ditemukan. Di sisi tulangnya, ada ponsel rusak dengan SIM card yang masih utuh. Saat diperiksa polisi, ponsel itu ternyata sempat merekam rekaman suara 17 detik sebelum Alia menghilang. "Ini terakhir ya. Kamu gak seharusnya tahu soal ini. Sekarang kamu jadi masalah." Lalu terdengar suara gesekan dan jeritan pendek. Polisi akhirnya menetapkan kasus Alia sebagai pembunuhan berencana. Pria yang dulu mempekerjakannya ditangkap kembali. Setelah bukti baru ditemukan, ia ternyata membunuh Alia karena gadis itu tanpa sengaja memfoto dokumen proyek gelap miliknya dan mengancam akan melapor. Setelah semuanya terbuka, pemakaman ulang dilakukan. Nanda hadir dan meletakkan bunga mawar putih di atas pusaran Alia. Saat itu, angin bertiup lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Nanda merasa Alia benar-benar pergi. Tapi sebelum benar-benar menutup buku kenangan ini, Nanda membuka kembali catatan harian Alia yang ia simpan. Di balik sampul belakang, ada satu tulisan terakhir yang baru terbaca karena sobekan kertas yang terselip. "Kalau aku nggak sempat selamatin diriku, tolong selamatkan yang lain. Aku bukan satu-satunya korban." Terkadang, arwah tidak datang hanya untuk menyampaikan salam perpisahan. Mereka hadir karena masih ada tugas yang belum selesai, keadilan yang belum ditegakkan. Kita menyebut mereka hantu. Tapi bagi sebagian, mereka adalah suara terakhir dari orang-orang yang diabaikan. SDB ARTEI, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.